Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan Ustadzah dalam pembelajaran online Fikih kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang ketentuan puasa. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya. Tahukah kamu apakah itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan kata-kata siyam atau shaumun, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selanjutnya yaitu syarat puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Seorang muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuat melakukan puasa. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Yang keenam, menetap atau mukim. Syarat yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah puasa antara lain, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Apakah itu niat? Niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya, dari Hafsah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Rukun selanjutnya yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, sunnah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis
yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan." Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yaitu mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Yang keempat, disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih kemudian melaksanakan sholat maghrib. Yang kelima, membaca doa ketika berpuasa. Yang keenam, memberi buka puasa kepada orang lain. Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau makanan untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Yang ketujuh, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia atau berbicara jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. Yang kedelapan, memperbanyak amal solih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang kesembilan, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya pun ikut beriktikaf bersamanya. Secara khusus, materi tentang iktikaf akan dibahas pada bab tersendiri. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima, berbekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu berbuka sudah tiba. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, berubah niat berpuasa. Yang kedelapan, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha atau menggantinya di hari yang lain. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, orang yang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Mereka boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir,
Jika berpuasa, yang bersangkutan akan menemui kesukaran. Jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar sholat. Yang ketiga yaitu khusus bagi wanita, yaitu wanita yang haid dan nifas. Itu juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qada. Ada juga orang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua renta. Yang kedua, orang yang sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Yang ketiga, orang yang hamil. Yang keempat, ibu yang sedang menyusui anaknya. Yang kelima yaitu orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadhonya di hari-hari yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu harus membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Ukuran fidyah yang diberikan yaitu semisal dengan kebutuhan makanan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui anaknya yang masih kecil, ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, kalau mereka itu takut berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib mengqadha seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib mengqadha seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut berpuasa akan mengganggu anaknya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.